Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Saat ini renungan kita diambil dari Matius pasal 5. Sebagai pembukaan, Matius pasal 4 ayat 13 sampai dengan Matius 7 ayat 29 adalah komunikasi dari Sang Raja. Kemudian pasal 5 sampai dengan 7 adalah khotbah di bukit. Pasal 5 terdiri dari ayat 1 sampai dengan 12 ucapan bahagia, ayat 13 sampai dengan 16 garam dunia dan terang dunia, ayat 17 sampai dengan 48 Yesus dan hukum Taurat. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, teks kita adalah Matius 5. Kita tidak akan membaca pasal ini. Tema yang saya ambil adalah pengajarannya terang dunia, Matius 5. Kemudian topik nomor 3, ada 3 bagian. Yang pertama, identifikasi. Ayat 14 mengatakan, kamu adalah terang dunia. Bukan kamu seperti terang dunia, bukan kamu mengajar tentang terang dunia, tetapi firman Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus memberikan gelar terang dunia kepada murid-muridnya. Sebelumnya gelar ini ditujukan kepada para rabi atau guru-guru agama Yahudi. Kemudian kata terang mempunyai arti memberikan arah dalam kegelapan. Terang juga membuka atau mengekspos kegelapan. Dan kita ketahui dunia ini penuh dengan kegelapan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan 5. Dalam dunia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita dapat mempelajari bahwa Yesus adalah terang. Yohanes 12 ayat 46, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Sebagai catatan, kita tidak mengeluarkan terang, tetapi kita menjadi reflektor. Kita mengambil terang itu dan kita merefleksikan. Karena Tuhan Yesus adalah terang kita, maka kita membagikan terang itu kepada orang lain. Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Yang kedua, ilustrasi. Ayat 14 sampai dengan 15 dari Matius pasal 5. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi catatannya, terang itu harus kelihatan. Terang yang disembunyikan dalam bahasa Inggrisnya adalah useless atau tidak ada artinya. Kemudian bagian terakhir dari topik adalah iluminasi. Ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bila anak-anak Tuhan hidup dalam terang, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maka harus kelihatan, artinya semua orang dapat melihat. Kemudian yang kedua, harus konsisten, tidak hanya sekali-kali atau mempunyai terang di hari Minggu saja misalnya, tetapi setiap saat ataupun di setiap hari. Kemudian harus membawa kemuliaan untuk Bapa di sorga, bukan untuk kesombongan diri sendiri. Nomor 4, tantangan. Ada 3 hal. Saya memberi tantangan dalam 3 pertanyaan. Yang pertama, sudahkah kita hidup dalam terang?
Dan sudahkah kita hidup sebagai terang? Yang kedua, pertanyaan. Sudahkah kita menerima terang, yaitu Tuhan Yesus dalam hati dan hidup kita? Kemudian pertanyaan nomor 3 juga sebuah pertanyaan. Bagaimanakah orang lain melihat kita? Apakah mereka melihat terang atau mereka melihat kegelapan? Yang terakhir, tema-tema penting lain dari pasal ini. Ayat 3 sampai dengan 11 kita dapat mempelajari berbahagialah orang yang. Kemudian ayat 12, upahmu besar di sorga. Ayat 13, garam dunia. Ayat 17 sampai dengan 19, hukum Taurat. Ayat 20, agama. Ayat 21 sampai dengan 22, membunuh. Ayat 23 sampai dengan 26, berdamai dengan memberi persembahan. Ayat 27 sampai dengan 30, berzina. Ayat 31 sampai dengan 32, bercerai. Ayat 33 sampai dengan 37, sumpah palsu. Ayat 38 sampai dengan 42, mata ganti mata. Ayat 43 sampai dengan 47, kasihilah musuhmu. Ayat 48, kamu sempurna. Kiranya renungan singkat kita boleh menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.